Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Syala Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang lagi sakit, lagi nggak enak badan, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah dengan tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Amin. Masya Allah, share lagi kegiatan aku kali ini teman-teman. Diawali dengan aku yang jemurin cucian dan menjemur anduk-anduk yang habis dipakai untuk mandi gitu ya teman-teman. Di sini dijemur supaya terkena panas dan enggak lembab, enggak bau gitu ya. Lanjut, setelah selesai urusan cucian dan jemuran, aku di sini mau masak. Nah, ini aku pulang belanja teman-teman, dan ini belanjaan aku. Ada tepung tempe kriuk itu 3.000 dan tempenya 2.000, jadi mereka sepasang 5.000 teman-teman. Dan ini ada tumisan, ini tuh 3.000 aja aku belinya. Ini tuh ada yang nyebutnya bakwanan, ada juga yang nyebutnya tumisan. Itu tuh ada toget, wortel, dan sedikit kol gitu ya, ada daun bawang dan seledrinya juga. Itu seharga 3.000 aku belinya teman-teman, lumayan banyak ya. Lanjut, di sini ada tahu, itu sebungkus aku beli harga 5.000 teman-teman. Jadi udah berapa nih belanjanya? 13.000 ya, tadi 5.000, 3.000 dan 5.000, jadi 13.000 totalnya. Kemudian di sini ada lagi cabe. Nah, ini aku beli cabe rawitnya 2.000, ini nanti buat masak sayurnya. Dan itu tuh nggak kepake semua ya teman-teman, cabenya 2.000, jadi total belanjaan aku kali ini 15.000 teman-teman. Oke, sekarang kita eksekusi 15.000 ini bisa jadi seperti apa menunya. Simak terus video aku ya teman-teman. Pertama yang aku kerjain ini si tempenya, ini aku iris-iris dulu. Nah, kalau si tempe ini udah diiris-iris seperti ini, berarti dia bakal digoreng ya teman-teman. Karena tadi dia juga belinya udah sepaket sama tempe kriuk gitu ya, tepung tempe kriuk, jadi udah pasti ini bakal digoreng. Jadi di sini aku iris-iris dulu si tempe yang bakal jadi tempe gorengnya ini. Dan untuk selanjutnya di sini aku buka ini tepung Kobe tempe kriuk itu ya teman-teman. Aku siapin dulu mangkoknya. Dan kalau udah beli tepung ini tuh simple dan praktis banget. Aku nggak perlu buat bumbu lagi dan nggak perlu beli tepung terigu lagi ya teman-teman. Ini tuh tinggal dicurah aja ke dalam mangkok, kemudian dikasih air gitu ya, dan langsung diaduk-aduk aja. Dan ini jadinya dia tuh bumbunya juga berasa ya teman-teman. Di sana juga kelihatan itu rempah-rempah bumbunya seperti buatan sendiri ya, seperti numbuk sendiri bumbunya. Oke, untuk tempe-tempe yang udah diiris tadi aku cemplung-cemplungin dulu ke dalam tepungnya ini supaya aku punya tempat untuk ngerjain yang lainnya ya teman-teman. Karena memang di sini meja buat aku kerja ini sempit banget, kecil banget mejanya, jadi harap maklum aja. Jadi untuk tempe-tempenya ini aku masukin dulu semuanya ke sini, dan telenannya aku mau pakai untuk iris-iris yang lainnya. Itu si tempenya aku singkirin dulu. Kemudian lanjut di sini aku mau iris si cabe. Aku ambil beberapa cabe ini, berapa? 5, 6 aku cuci dulu teman-teman. Dan ini sudah dicuci cabenya, aku iris-iris dulu. Dan si cabai 2.000 tadi itu nggak kepake semua ya teman-teman, dan itu tuh hanya dipakai setengahnya aja. Lumayan, jadi beli cabai rawit 2.000 itu tuh bisa untuk 2 kali atau 3 kali masak ya. Setelah iris-iris si cabai, kemudian aku iris-iris si wortelnya. Ini tuh aku iris kasar aja, besar-besar seperti ini, karena memang untuk di sayur ditumis gitu ya nanti teman-teman. Setelah iris wortel, aku lanjut lagi iris daun bawangnya. Untuk si daun seledrinya aku singkirkan dulu, aku nggak pakai. Dan di sini wortel dan daun bawangnya ini tuh sudah aku cuci dulu ya teman-teman. Sebelum diiris tadinya aku sudah cuci bersih. Dan ini aku iris-iris dulu, aku siap-siapin dulu semuanya sebelum nanti akhirnya dimasak supaya satset gitu ya teman-teman. Disiapin dulu semuanya, apa yang harus diiris, apa yang harus dipotong gitu ya. Oke, ini sisa cabenya aku simpen dulu. Dan ini si toge dan kolnya tadi udah aku cuci ya teman-teman. Ini untuk aku siap-siapin dulu untuk dimasak selanjutnya. Nah, di sini aku bingung membagi tempatnya karena memang mejanya kecil banget ya teman-teman, sempit. Dan ini tahunya juga sudah aku cuci dan sudah aku potong-potong ya teman-teman. Dan ini semuanya sudah siap, tinggal dimasak, tinggal dieksekusi.
Untuk yang pertama kali dikerjakan itu aku goreng tempe ya teman-teman, karena nanti setelah goreng tempe kan wajannya tetap bersih gitu ya, dan minyaknya bisa dipakai untuk masak yang lainnya gitu, jadi nggak harus dicuci dulu. Makanya di sini aku goreng tempe adalah hal yang pertama aku kerjakan. Sambil menggoreng tempe, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk klik video aku ini dan nonton sampai selesai. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa tinggalin like dan komentarnya supaya aku bisa kunjungin balik video teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih juga tak lupa aku ucapkan buat teman-teman yang nonton walaupun tanpa ninggalin like dan komentar. Aku tetap ucapkan terima kasih buat kalian semua, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, baik yang punya channel maupun yang tidak punya channel. Terima kasih untuk support kalian selama ini terhadapku. Terima kasih yang sudah support channel aku dari mulai 0 sampai di detik ini. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini aku goreng tempenya ini bukan gosong ya teman-teman, ini sengaja gorengnya seperti ini sampai kecoklatan begini supaya si tepungnya kriuk gitu ya saat digigit gitu ya, karena Pak suami itu senangnya kalau tempe goreng begini yang kriuk-kriuk gitu ya. Nah kalau tempe ini nih kesukaan Pak suami ya teman-teman, dan memang dia sukanya begitu, kalau goreng-gorengan begini sukanya yang kriuk-kriuk dan warnanya kecoklatan gitu ya. Lanjut lagi buat teman-teman, aku ucapkan terima kasih semuanya, pokoknya tanpa terkecuali ya teman-teman semuanya, Masya Allah. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang, salam kenal, bantu channel aku berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya, terima kasih. Oke, goreng-goreng tempenya aku skip aja, langsung ke menu kedua. Di sini aku cemplungin si bumbu jadi aku yang masih punya stok sedikit lagi. Di sini aku goreng si bumbunya, kemudian aku cemplungin si tahunya. Nah untuk tahunya ini aku nggak goreng dulu ya teman-teman, nggak digoreng dulu atau nggak dikukus dulu, enggak, aku langsung aja ini dimasukin seperti ini. Kenapa? Supaya nanti si tahunya ini teksturnya tetap lembut gitu ya, karena aku suka dengan tahu yang lembut gitu. Jadi ini tuh, nah teman-teman bisa lihat di sana saat kesenggol dibalik seperti itu, tahunya tuh seperti goyang-goyang, giduk-ginuk gitu ya, lembut banget. Tuh seperti jelly gitu ya teman-teman, tahunya teksturnya lembut banget dan aku suka seperti itu. Makanya tidak aku goreng dulu ya, karena kalau digoreng dulu pasti nanti di luarnya jadi seperti ada kulitnya gitu ya, jadi keras dan nggak apa ya, dan nanti untuk tekstur tahunya nggak lembut-lembut seperti jelly begitu ya. Di sana teman-teman bisa lihat setiap kali aku mengaduk si tahu dia akan bergoyang-goyang seperti jelly. Nah untuk si tahunya tadi udah dikasih garam dan masako, ini kemudian aku beri air supaya si bumbunya meresap ya, karena tahu ini kalau dimasaknya nggak lama dan nggak seperti ini nanti bumbunya hanya nempel di luarnya aja. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa Pak suami aku nggak begitu suka makan tahu, padahal kalau aku suka banget ya. Nah di sini kita seleranya beda ya teman-teman. Kalau Pak suami aku tuh sukanya tempe, aku lebih suka tahu. Jadi di sini aku beri kecap sedikit supaya warnanya nggak putih pucet ya. Nah ini aku tunggu mendidih dulu di sini tahunya. Dan ini tuh memasak tahu ini memang harus hati-hati banget ya, karena memang dia lembut banget. Kalau nggak hati-hati nanti jadi hancur gitu ya, karena tahunya nggak digoreng dulu. Oke, di sana aku beri dia setangkai daun seledri yang ada di racikan tumisan tadi ya. Aku pakai sedikit aja, aku cemplungin ke situ. Kemudian aku beri 2 lembar daun salam dan sedikit irisan daun bawang ya teman-teman. Daun bawang yang aku iris di awal video tadi itu aku bagi 2, separuh untuk si tahu dan separuhnya nanti untuk masak menu ketiga ya teman-teman. Oke, untuk si tahunya seperti ini aja, kita tinggal tunggu airnya berkurang ya teman-teman, airnya menyusut. Karena kalau airnya menyusut nanti kan bumbunya jadi meresap sampai ke dalam-dalam tahunya gitu ya teman-teman. Dan ini di sini teman-teman bisa lihat aku ngaduknya itu, ngebalik-baliknya itu benar-benar super hati-hati banget supaya si tahu-tahunya nggak hancur ya teman-teman. Karena memang mereka begitu lembutnya sampai bergoyang-goyang begitu.
Di sini aku kasih kecapnya sedikit aja ya teman-teman, supaya nggak terlalu hitam dan nggak terlalu manis, karena sebenarnya aku itu nggak begitu suka dengan kecap. Hanya saja ini kalau cuma sedikit nggak apa-apa ya. Jadi warnanya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu hitam, warnanya ya coklatnya coklat masih agak pucat juga ya, tapi nggak apa-apa warnanya begini, yang penting rasanya enak banget ya teman-teman. Dan ini airnya sudah menyusut teman-teman, dan ini udah mateng ya, bumbunya pasti udah meresap, dan aku matiin dulu kompornya. Kemudian aku masukkan ke dalam wadah gini ya teman-teman, karena si wajannya nanti mau dipakai untuk masak menu ketiga. Nah teman-teman bisa lihat di sana, saking lembutnya si tahu itu, begitu kesenggol dikit aja tempatnya dia bergoyang-goyang gitu ya. Dan ini aku suka banget kalau seperti ini nih, teksturnya bener-bener lembut gitu, enak banget dimakan ya teman-teman. Dan bumbunya juga meresap sampai ke dalam gitu ya. Lanjut masak menu ketiga teman-teman. Di sini aku cemplungin bumbu jadi sama saja seperti si tahu tadi. Dan ini aku masukin juga irisan cabenya, aku goseng-goseng bersama si bumbu jadi aku ya teman-teman. Kemudian untuk pertama yang aku cemplungin itu si wortel, karena wortel ini kan teksturnya keras ya teman-teman, jadi dia supaya lebih lama masaknya dia dimasukin terlebih dahulu. Kemudian setelah wortelnya lumayan layu gitu ya, apa sih namanya, dia udah mau lembut tapi belum lembut banget, aku masukin si kol alias si kubis ini, aku masukin, aku goseng-goseng sebentar. Kemudian di sini aku beri sedikit air dan aku aduk-aduk sebentar. Aku tambahin garam dan sedikit masako, seperti biasa aja bumbunya, nggak ada yang aneh-aneh ya teman-teman. Dan teman-teman pasti semuanya punya di rumah garam dan masako itu ya, udah pasti punya dong ya. Oke, di sini airnya sudah mulai mendidih gitu ya. Untuk selanjutnya aku masukkan si togenya. Dan yang terakhir nanti aku masukin si daun bawang yang udah diiris-iris tadi ya. Daun bawang yang separuhnya udah dipakai buat si tahu itu nanti aku masukin juga ke sini. Dan itu dia. Dan ini menu ketiga aku, tumis apa ini ya namanya ya teman-teman, tumis toge sama kol gitu ya. Begitulah pokoknya. Dan ini tumisan aku teman-teman, si toge ini tuh sebenarnya kalau makan seperti ini tuh enak banget, seger ya, apalagi tuh ada irisan cabenya, ada rasa pedes-pedesnya gitu. Ini tuh seger banget karena si togenya itu ya, aku tuh suka banget cium aroma toge itu tuh seger gitu ya, apalagi kalau masaknya jangan sampai terlalu matang. Dan inilah menu hasil masakanku dengan uang 15.000 teman-teman. Ada tempe goreng, ada semur tahu yang sedikit pucat itu tapi rasanya enak banget. Kemudian di sini ada tumis toge dan kol gitu ya. Ini enak banget teman-teman, jadinya lumayan banyak, dengan 15.000 bisa makan seharian bertiga ya. Aku, pak suami, dan si kakak gitu ya. Karena si ade udah pasti sayurnya sendiri ya, karena ini kan pedes. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga menu aku kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.